Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Rahayu dari kelas 4D Manajemen Reg A Prodi S1. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang desain produk. Kita langsung saja. Pengertian desain produk menurut para ahli, yaitu menurut Stanton menjelaskan, produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Kemudian ada atribut produk. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2004 menyatakan atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Atribut produk meliputi 3 macam. Ada merek, ada kemasan, dan juga pemberian label pada produk. Yang selanjutnya ada klasifikasi produk. Klasifikasi produk ini dibagi menjadi 2. Ada produk konsumen, yang artinya apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk dikonsumsi pribadi. Yang kedua, ada produk shopping, yaitu produk konsumen yang lebih jarang dibeli sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian mutu, harga, dan harganya. Yang selanjutnya ada siklus hidup produk. Siklus hidup produk dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, tingkat paling dasar, yaitu produk inti yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan apa sih sebenarnya yang dibeli oleh pembeli. Yang kedua, tingkat produk aktual. Perencanaan produk harus menyusun produk aktual di sekitar produk inti. Mempunyai 5 macam karakteristik, yaitu ada mutu, sifat, desain, merek, dan kemasan. Yang ketiga ada tingkat produk tambahan, yaitu produk harus menyusun produk tambahan di sekitar produk inti dan aktual dengan menawarkan tambahan servis dan manfaat bagi konsumen. Kemudian ada strategi pengenalan produk. Ada 3 cara mendasar untuk meninjau proses pengenalan produk baru. Yang pertama, menarik pasar. Kita harus membuat apa yang dapat dijual. Kebutuhan pelanggan merupakan dasar utama untuk pengenalan produk baru itu. Yang kedua, mendorong teknologi. Kita harus menjual apa yang dibuat. Ini merupakan pemasaran untuk menciptakan pasar dan menjual produk yang dibuat. Nah, selanjutnya ada antarfungsional. Bersifat antarfungsional dan membutuhkan kerjasama di antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Lalu ada desain merek. Dibagi menjadi 4, ada atribut. Merek pertama-tama akan mengingatkan orang pada atribut produk tertentu. Yang kedua, manfaat. Pelanggan tidak membeli atribut, mereka memberi manfaat. Oleh karena itu, atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Nilai. Merek juga mencerminkan suatu mengenai nilai-nilai pembeli. Yang keempat ada kepribadian. Merek juga menggambarkan sebuah kepribadian. Kemudian ada kemasan dan pengemasan, yaitu pengemas termasuk aktivitas merancang dan membuat wadah atau membungkus untuk satu produk yang dibuat. Ada 3 alasan mengapa kemasan diperlukan. Yang pertama, kemasan memenuhi sasaran. Yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Yang ketiga, manajemen bisa melemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan memperoleh laba. Lalu ada pembuatan label. Fungsi label dibagi menjadi 4. Ada label mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk. Yang ketiga, label dapat mempromosikan produk dengan gambar menarik. Yang keempat, label mungkin juga mengklasifikasikan produk. Kesimpulannya, bahwa produk adalah sesuatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Perusahaan dimanapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan yang memang diingini oleh para pelanggannya dan harus efektif dalam memenangkan persaingan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.